perlu Anda ketahui, sebahagian kalangan yang berilmu di barat ya hari ini sudah mulai tidak lagi mau menyebutnya pandemi. Ya, ada yang menyebutnya plandemi. Ya, jadi ini direncanakan. Ya. Bahkan ada yang sudah mulai menyebutnya scamdemi. Ya, ini scam ini. Gitu. Ada yang menyebutnya hoaxdemi, prankdemi. Bahkan sampai ada yang mengatakan ini corona skandal. Ini skandal corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Tema ini merupakan tema yang sangat sering saya angkat semenjak terjadinya apa yang disebut dengan pandemi ini, ya. Dan perlu Anda ketahui, sebahagian kalangan yang berilmu di barat ya hari ini sudah mulai tidak lagi mau menyebutnya pandemi. Ya, ada yang menyebutnya plandemi. Ya, jadi ini direncanakan. Ya. Bahkan ada yang sudah mulai menyebutnya scamdemi. Ya, ini scam ini. Gitu. Ada yang menyebutnya hoaxdemi, prankdemi. Bahkan sampai ada yang mengatakan ini corona skandal. Ini skandal corona ini. Ya, kenapa? Ya, karena makin hari makin terbongkar keasliannya bahwa ini ternyata, ini menurut para ilmuwan ya, para dokter ya, para ahli epidemiologi ya, ilmu tentang apa namanya penyakit yang mewabah ya. Mereka cenderung mengatakan this is a mild seasonal flu. Ini sebuah penyakit flu yang ringan dan musiman gitu. Sudah semakin ke arah sana ya. Cuman ini dissenting opinion. Dissenting opinion itu artinya ini opini yang sifatnya mengkritisi opini umum yang berkembang. Dan di mana-mana yang namanya dissenting opinion kan suaranya tidak mayoritas, ya kan? Gitu. Nah, karenanya saya sebagai seorang yang punya perhatian terhadap perkembangan permasalahan akhir zaman ini, saya memandang dissenting opinion ini justru penting untuk kita dengarkan. Karena apa? Karena bukan rahasia lagi, media massa hari ini sifatnya bukan menyebarluaskan informasi secara terbuka dalam pengertian yang fair ya, yang benar-benar semua suara diangkat gitu. Tetapi dia seringkali menyuarakan sesuatu berdasarkan pesanan gitu. Sehingga media massa sekarang dianggap sebagai public opinion maker ya, pembentuk opini umum. Dia bukan penyebar luasan informasi, yang informasi itu bisa A, bisa anti A, bisa B, bisa anti B, kan gitu. Kalau dia penyebar luas informasi, nanti masyarakat tinggal memilih kan, tinggal menilai gitu yang mana. Nah, ini karena ini dissenting opinion, sementara kita hidup di era Mulkan Jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak, ya dissenting opinion dianggap sebagai pandangan yang justru dituduh hoax kan gitu, ya kan? Ya makanya kan ada pejabat di negeri tertentu pernah mengatakan untuk membela bahwasanya sesuatu itu hoax, dia bilang kalau sudah pemerintah yang bilang hoax ya hoax kan gitu, ya kan? Itu di negeri tertentu ya, saya nggak tahu di mana itu, gitu. Nah jadi ini juga sama, gitu. Ketika dissenting opinion mengeluarkan pendapatnya, ya kan, mereka-mereka yang merasa berkuasa di muka bumi hari ini, ya cenderung mengatakan ini hoax, ya kan, gampang aja, gitu. Dan sayangnya tidak sedikit manusia hari ini kalau sudah suara resmi yang berbicara sudah dianggap sebagai suara kebenaran gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ada dua bahasan yang akan kita angkat di sini. Ada bahasan tentang takwa dan ada bahasan tentang fitnah akhir zaman ya. Dan kita akan mulai dengan bahasan bagian yang keduanya, fitnah akhir zamannya. Pertama, kita umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Babak ini adalah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam sebagai satu umat, sebagai satu kesatuan umat dengan kekalahan. Kita ini sekarang sedang kalah ya. Sebaliknya Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika yang tidak lain adalah kaum Yahudi Nasrani memimpin dunia ya, itu realita ya. Dan ingat, diizinkan oleh Allah memimpin dunia, dan kita harus selalu sadar bahwa izin Allah
tidak selalu sama dan sebangun dengan ridha Allah. Sesuatu bisa diizinkan Allah terjadi, tapi tidak melulu sesuatu itu pasti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu pun bisa terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah taala. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan jadi. Termasuk pengajian kita hari ini, ya. Kita alhamdulillah diizinkan Allah bisa hadir dalam pengajian hari ini. Soal Allah ridho dengan pengajian ini atau tidak tergantung isinya apa. Kalau isinya kebaikan dan kebenaran, mudah-mudahan dapat ridho Allah taala. Tapi kalau isinya kemaksiatan dan dosa, tentu tidak ridho Allah taala sekalipun diizinkan berlangsung pengajian ini. Sama, tidak ada satupun pencurian di dunia ini, baik kelas teri maupun kelas kakap, bisa terjadi tanpa izin Allah. Semua pencurian hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi pernahkah Allah ridho dengan pencurian? Allah nggak pernah ridho dengan pencurian. Makanya pencurian itu termasuk satu pelanggaran aturan Allah, hukum Allah, yang sampai ada aturan hadnya, yaitu potong tangan, ya. Dan itu tidak peduli sariq maupun sariqah, baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, dengan catatan kalau syarat-syarat pencuriannya layak untuk diberlakukan hukum potong tangannya, ya. Karena sempat juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada pencurian tapi tidak diberlakukan hukum potong tangan karena sedang terjadi paceklik yang dahsyat, ya. Dan ternyata orang tersebut yang mencuri itu bukan mencuri untuk memperkaya diri, tapi mencuri untuk melangsungkan kehidupannya dalam pengertian untuk mendapatkan hal-hal yang paling mendasar dalam hidupnya, itu makan, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sama perzinahan. Mana ada perzinahan bisa terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Jadi semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Allah ridha dengan perzinahan? Nggak ridha. Jangankan perzinahan, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi perzinahannya sendiri, ya. Nah, jadi demikian juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kaum kafir hari ini hanya bisa terjadi karena diizinkan Allah Ta'ala. Allah ridha dengan kepemimpinan orang kafir? Ya jelas tidak. Jangankan kepemimpinan orang kafir, kepemimpinan orang beriman aja belum tentu diridhai Allah. Kalau apa? Kalau dalam memimpinnya, dalam mengelola masyarakatnya tidak mengikuti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bagi kita orang beriman, clear, suatu kepemimpinan hanya bisa mendatangkan keridhaan Allah apabila dalam memimpinnya, satu adalah orang-orang beriman, dan kedua memimpinnya dengan aturan dan hukum Allah. Selain daripada itu nggak ada keridhaan Allah di situ, ya. Nah, jadi ini satu, kita harus sadar we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan babak inilah yang disebut oleh Nabi sebagai badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus, ya. Jadi Nabi sudah peringatkan para sahabat jauh-jauh hari, beramallah kalian dengan segera sebelum datangnya suatu suasana di mana dunia ini dilanda oleh fitnah yang banyak sekali, ka qita'il lailil muslim, sehingga dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Hari ini kita hidup dalam kondisi gelap gulita. Karena apa? Fitnah sudah melanda kehidupan kita di berbagai dimensi kehidupan. Tidak ada satupun dimensi kehidupan hari ini yang tidak diwarnai dengan fitnah, ya. Fitnah ideologis, fitnah politik, fitnah ekonomi, fitnah budaya, fitnah pendidikan, fitnah militer, fitnah pertahanan keamanan, fitnah ekonomi, fitnah medis, ya, fitnah budaya, ya. Semua ada fitnahnya, gitu. Dahsyat sekali, ya. Makanya hari ini adalah ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran, kata Nabi SAW. Ya, Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu, wudittu an alqi ikhwani, aku rindu, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Para sahabat nanya, alasna ikhwanikum, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, la, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di kemudian hari nanti, tidak melihat wajahku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran.
Dan bila pada hari-hari itu mereka mengerjakan satu saja amal kebaikan yang sesuai dengan sunnahku, maka nilai amalnya sama dengan nilai amal 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami ya Rasul? Kata Nabi, bahkan di kalangan kalian. Ya, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita yang ditakdirkan hidup di era gelap gulita ini, kalau kita tetap berpihak pada sunnah Nabi, ya kita tetap menjalankan sunnah Nabi, maka sekali kita mengerjakan kebaikan yang berdasarkan sunnah Nabi itu, nilainya kayak 50 sahabat yang mengerjakan. Ya, fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan ini. Jangan ragu sedikit pun untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kondisi kita ini tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, adalah kondisi di mana kita sedang hidup di babak, di periode, di fase keempat dari 5 periode perjalanan sejarah umat ini. Jadi ini ada hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam. Ternyata jumlah periode, jumlah babak, jumlah fase yang bakal dilalui umat ini berapa? Totalnya 5 ya, dan ini terjemahannya. Nah, kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di fase, di babak, di periode keempat yang kata Nabi namanya periode mulkan jabriyatan, periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini, setiap periode dikasih nama oleh Nabi berdasarkan sistem kepemimpinannya. Gitu. Periode pertama disebut dengan sistem kepemimpinan an-nubuwah, kenabian. Ya. Periode kedua disebut dengan periode khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Periode ketiga disebut dengan periode mulkan aban, sistem kepemimpinan raja-raja menggigit. Ya. Nah, periode keempat ini disebut oleh Nabi dengan periode mulkan jabriyatan, periode sistem kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, sedangkan periode kelima nanti insyaallah ta'ala akan tegak kembali periode yang namanya sama persis dengan periode kedua, khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Ya. Nah, jadi ini apa namanya, skenario yang Allah sudah gariskan lewat lisan Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan periode demi periode sejarah umat ini. Dan qadarullah kita yang hidup sekarang berada di periode keempat, yang mana periode ini periode paling kelam. Tidak ada periode lebih kelam dari periode kita sekarang ini. Ya, dari segi namanya saja sudah kelihatan, ini periode paling kelam. Gitu. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang kalau tidak salah dalam mensikapi periode ini, kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat kali, asalkan kita sabar dan istiqomah. Gitu. Tapi kalau kita keliru mensikapi periode keempat ini, bisa-bisa kita bahkan menjadi bahagian dari yang mendukung mulkan jabriyatan itu, mendukung penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak itu, yang berarti apa? Akan cilaka, akan rugi. Karena apa? Karena kepemimpinan mulkan jabriyatan ini sesuai dengan namanya, bukannya menegakkan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi memaksakan kehendak dirinya. Baik dirinya secara pribadi yang berarti diktator tunggal, individual, maupun dirinya secara kolektif bersama dengan konco-konconya, teman-temannya yang berarti diktator kolektif gitu. Tapi manapun yang pasti mereka tidak menegakkan, meninggikan, memuliakan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kita umat Islam harus menyadari bahwa kita pun jangan melawan sistem ini dengan menghadirkan sebuah sistem yang ujung-ujungnya penguasanya memaksakan kehendak juga. Nggak benar itu. Ya, kita ini harus menghadirkan, ya, dan bukan kita yang menghadirkan, Allah yang akan menghadirkan sang pemimpin yang benar-benar ala minhajin nubuwah, mengikuti manhaj kenabian. Ya, makanya Nabi menjanjikan jauh-jauh hari kalau sang pemimpin itu sudah hadir, ya, fabayi'uhu walau habwan ala salji. Ya, berbaiatlah kalian kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Siapa dia?
Siapa dia? Al-Mahdi. Yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Gitu. Sekarang dunia merata nggak dengan kezaliman? Merata tidak? Hah? Enggak. Yang bener loh. Masih ada daerah yang adil gitu ya. Di mana itu yang adil? Dunia sekarang sudah merata dengan kezaliman, dan makin hari ini makin seru nih. Nggak ada ceritanya makin ringan. Sampai ketika Allah Ta'ala sudah menilai bahwa mulkan jabriyatan ini sudah sampai ke tingkat mentok tohoknya, melampaui batasnya, disitulah Allah Ta'ala akan memberlakukan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gitu. Makanya sosok Al-Mahdi ini sosok yang tidak pernah boleh diabaikan oleh siapapun, termasuk mereka yang mengaku memperjuangkan Islam. Tidak boleh mengabaikan sosok Al-Mahdi ini, ya kan? Karena ini yang certified leader, ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Rasul, yang berarti dari Allah, gitu. Dan karenanya kita juga harus hati-hati mendukung seseorang sekarang ini, mendukung kelompok manapun tuh nggak bisa kita mendukung sepenuhnya, selalu dengan catatan dia bakal nantinya menyambut Al-Mahdi atau tidak. Kalau dia nggak bakal menyambut Al-Mahdi, sorry aja, kita nggak online dengan dia. Kita hanya online dengan pihak-pihak yang sudah jelas online dengan sertifikasi yang Nabi Muhammad SAW sudah nyatakan. Dan ingat ya, kemenangan itu bukan kita yang menentukan jadwalnya. Siapa yang menentukan jadwalnya? Hah? Allah. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak ada kemenangan kecuali datang dari sisi Allah Ta'ala, wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi urusan kita bukan urusan menentukan kapan jadwalnya, urusan kita adalah kita on the right track apa tidak di dalam menyambut kehadiran sang pemimpin itu. Makanya saya sering kalau ditanya orang, jadi Ustadz kita kerjanya nunggu Al-Mahdi aja? Bukan nunggu, nyiapkan diri supaya layak bisa bergabung dengan Al-Mahdi. Itu tugas kita sekarang. Kita ini masih banyak dosanya, sadar nggak kita? Kita masih punya banyak kelemahan, kita masih punya banyak kompromi dengan kebatilan yang ada sekarang ini. Kalau itu makin hari sudah semakin nggak bisa kita kompromikan dengan diri kita, insya Allah jadi kita akan makin dipercaya Allah menjadi jundullah, tentara Allah yang nantinya akan dipertemukan dengan junudullah lainnya, sehingga kita bergabung dalam Hizbullah, partai Allah. Ala inna hizballahi humul ghalibun, dan ketahuilah partai Allah itu yang pasti mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah partai yang akan dipilih oleh Allah untuk menyambut kehadiran Al-Amirul Mu'minin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.